Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah teman-teman, kami akan membahas tentang Dapodik 2024.C kembali ya untuk semester genap ini. Nah, kebetulan untuk pembahasan kali ini itu tentang cara sinkronisasi aplikasi Dapodik 2024.C yang benar. Jadi begini teman-teman. Sinkron ini artinya itu kita mengirim data ke server pusat ya. Istilahnya itu kita titip data atau menyimpan data di pusat gitu. Dan juga kita mengambil data dari pusat yang memang belum masuk ke Dapodik. Ini sinkron ini sifatnya itu wajib teman-teman ya. Jadi silahkan jika di Dapodiknya itu sudah diupdate dan tidak ada yang invalid, segera sinkron. Gitu ya, segera sinkron supaya apa? Supaya nanti data kita itu secepatnya bisa terkirim ke pusat. Adapun nanti di Dapodiknya error, kalau kita sudah sinkron kan kita bisa install ulang dan aman datanya gitu. Nah, kemudian untuk sinkronisasi ini ada beberapa tahapan teman-teman yang perlu kita lakukan gitu supaya nanti pada proses sinkronisasi ini bisa berjalan dengan baik dan datanya itu bisa terkirim semua ke pusat gitu. Nah, ini teman-teman sekarang clear history dulu ya. Nah, di sini ada tanda titik 3 ya, kita klik aja. Kita ke history di sini ya atau riwayat lah gitu. Nah, kita ke history di sini nih. Nah, kan ini riwayat bekas kita menjelajah gitu. Nah, di sini ada clear browsing data, kita klik aja. Nah, sekarang kita ke basic dulu teman-teman di sini ya atau dasar. Kita pilih all time atau semua waktu ya. Nah, ini kita centang semua nih ya, kita centang semua. Setelah itu kita clear data di sini ya. Kita tinggal klik aja clear data gitu. Nah, jika sudah, teman-teman ke sini lagi, ke clear browsing data lagi. Tadi kan bagian basic. Nah, sekarang ke advance atau lanjutan. Kita pilih all time lagi atau semua waktu ya. Kita centang semua kecuali password supaya nanti tetap tersimpan gitu ya. Kalau sudah, kita clear data gitu. Nah, ini tutup dulu nih. Nah, jika sudah, silakan teman-teman masuk ke aplikasi Dapodiknya lagi. Nah, untuk sinkron, ini kan menggunakan akun operator sekolah yang ini ya. Nah, untuk sinkron itu kita menggunakan akun kepala sekolah gitu ya. Jadi sinkron ini menggunakan akun kepala sekolah. Nah, kalau di sini kita menggunakan pengaturan, teman-teman, ke pengaturan. Kemudian ke tukar akses pengguna di sini ya. Lalu kita masukkan kode registrasi sekolah, kita oke. Kita cari nama kepala sekolahnya ya, karena untuk sinkron ini kita menggunakan akun kepala sekolah gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke akun kepala sekolah ya. Nah, sebelum kita lakukan sinkronisasi, kita ke validasi dulu teman-teman ya. Kita ke validasi lokal dulu di sini. Ini sifatnya wajib ya untuk validasi lokal ini. Nah, kita klik-klik semua. Jadi pastikan untuk sinkron itu ini tidak ada yang invalid. Nah, ini saya sudah kosong semua ya. Jadi sinkron ini harus valid semua gitu. Kalau warning-warning itu masih bisa sinkron. Nah, ini saya warningnya ada satu, ini masih bisa sinkron gitu ya. Jadi untuk sinkron ini semuanya harus valid gitu. Jangan sampai ada yang invalid datanya. Jadi harus valid semua nih. Jadi kalau mau sinkron masih ada yang invalid ya segera diselesaikan dulu. Nah, ini sudah semua ya. Kalau sudah divalidasi lokal, ini kita langsung ke sinkronisasi di sini ya. Kita klik aja. Kita tekan ya di sini. Nah, kita perkecil dulu ya. Nah, kita ke lanjut di sini teman-teman ya. Kemudian kita refresh, kita tampilkan. Nah, ini kita centang semua nih teman-teman ya. Jadi centang ini membuktikan bahwa kepala sekolah atau pihak sekolah itu sudah menyetujui bahwa data ini sudah benar dan siap untuk
dikirim ke pusat gitu. Kita centang semua nih ya. Ini wajib nih ya. Apalagi yang bersedia menerima BOS ini wajib ya. Kita konfirmasi isian Dapodik ya. Kita lanjut sinkron. Nah, di sini silahkan diisi jika memang ada ruangannya. Kita simpan dan lanjut. Kita klik ya. Kemudian kita klik lanjut ya di sini. Kita klik ya di sini. Oke teman-teman, sekarang kita siap untuk sinkron gitu ya. Nah, ini kami sudah sinkron kurang lebih 20 kali ya. Ini semenjak semester 1 yang kemarin nih sudah 20 kali. Nah, pastikan itu jaringan internetnya sebelum sinkron ya. Sebelum sinkron silahkan jaringan internetnya itu harus stabil gitu ya, harus stabil. Nah, untuk sinkron ini bertahap teman-teman. Jangan nunggu selesai semua dulu data Dapodiknya. Nanti berat itu kirim datanya. Intinya ada perubahan sedikit sinkron. Ada update sedikit silahkan sinkron. Yang penting sudah valid datanya silahkan sinkron. Jadi bertahap sinkron itu ya. Nah, sekarang kita lakukan sinkronisasi aja langsung. Kita klik sinkronisasi di sini. Oke teman-teman, ini kita sudah mulai proses sinkronisasi ya. Jadi pastikan ini sinyalnya itu normal ya atau stabil gitu. Kita tunggu aja nih sampai dengan selesai ya. Sampai dengan selesai kita tunggu aja. Jadi sinkron ini yang baik itu bertahap teman-teman ya. Jadi ada perubahan sedikit di Dapodiknya, ada update sedikit di Dapodiknya, silahkan sinkron gitu. Jadi kami ulangi lagi, sinkron ini artinya kita mengirim data ke pusat, kita menyimpan data di server pusat gitu ya. Dan juga kita mengambil data dari server pusat yang belum masuk ke Dapodik kita. Jadi kalau sudah sinkron, umpamanya terjadi sesuatu di Dapodik kita, error atau apa gitu ya. Kalaupun kita install ulang, data kita akan aman jika memang sudah sinkron gitu ya. Nah, kita tunggu aja teman-teman ya. Ini sedang mengambil data dari referensi gitu. Ini nggak harus cepat gitu. Yang penting perjalanan sinkronnya itu stabil, terus berjalan gitu. Ini saya baru sinkron yang pertama nih di tahun ini ya. Di tahun 2024 untuk Dapodik yang semester genap ini. Ini saya baru sinkron nih ya. Ini yang semester 1 nih, sudah 20 kali sinkron kurang lebih ya. Kita tunggu aja nih. Ini karena pertama sinkron itu kan mengirimnya banyak, jadinya agak lambat ya. Wajar lah seperti itu, kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ini sinkron ini biasanya itu 2 putaran teman-teman ya. Jadi putaran pertama itu apa namanya? Mengambil data dari referensi. Nah, ini juga mengambil data lagi ya. Ini 2 putaran sampai 100% biasanya. Kalau lagi normal jaringannya ini bisa cepat ya, bisa 1 menit, 2 menit. Ini kayaknya lebih nih. Ini agak lama nih ya, nggak masalah. Yang penting datanya itu sukses terkirim ke pusat. Kita tunggu aja nih sampai selesai ya, kita tunggu aja. Oke nih teman-teman, sedang mengakhiri proses ya, sedang mengakhiri proses. Kita tunggu aja, ini hampir selesai gitu. Oke teman-teman, sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, ini saya waktu sinkronisasinya 6 menit 29 detik. Gak apa-apa, ini normal ya. Biasanya kalau jaringannya itu lagi bagus, servernya sedang bagus, itu biasanya 2 menit, lama-lama ya 4 menit gitu. Ini 6 menit, gak masalah ya. Yang penting datanya itu terkirim ke pusat. Jadi berapapun menitnya di sini, ini nggak masalah. Yang penting sinkronisasinya itu berjalan dengan normal gitu. Nah, umpamanya teman-teman mengalami kendala di waktu-waktu normal, silakan sinkronisasi bisa di apa namanya disiasati gitu ya. Biasanya itu yang lancar itu sebelum maghrib atau bisa dini hari ya, atau sesudah subuh tuh biasanya jaringannya bagus gitu. Umpamanya di waktu normal teman-teman mengalami kendala, silahkan cari waktu yang tepat. Nah, ini data yang terkirim ke pusat ya. Ini data yang terkirim ke pusat nih. Nah, ini yang masuk ke Dapodik lokal kita. Nah, ini kan masih yang tadi 20 ya.
umpamanya ingin berubah, silahkan tinggal di refresh aja di sini ya. Nah, sekarang berubah menjadi 21 kali ya, 21 kali sinkronisasinya. Silahkan tinggal di refresh aja. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan buat teman-teman semuanya. Silahkan bisa di-share ya jika informasi atau tutorial ini bisa berguna atau bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.